Kamu berani memamerkan api listrik dalam jumlah kecil di hadapanku. Anda melebih-lebihkan diri sendiri, istirahatlah untukku. Sun Wei berteriak, dan angin tinjunya menghantam api sejati guntur ungu milik Xiao Chen seperti pilar. Bang! Api ungu meledak, gelombang kejut yang dihasilkan bergerak secara kacau di udara. Kekuatan besar itu mengejutkan Sun Wei. Tinju Sun Wei tidak menyebarkan api ungu itu. Bahkan setelah api ungu meledak, mereka menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebelum Sun Wei sempat bereaksi, Xiao Chen melambaikan tangan kanannya 3 kali, dan 3 bola api ungu terbang ke arah Sun Wei dari arah yang berbeda. Sun Wei membalikkan tubuhnya ke udara dan mencabut kakinya. Suara cambuk terdengar di udara, dan bola api ungu segera meledak, berubah menjadi gelombang kejut ungu. Menggunakan tendangan ini sebagai pembelian, Sun Wei dengan cepat mengubah posisi dan menghindari 2 api ungu lainnya yang terbang ke arahnya. Ledakan, 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 ledakan. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah, dia hanya mengirimkan 4 bola api ungu lagi, mengarah ke Sun Wei. Ekspresi Sun Wei sangat marah. Dia bersiap untuk menyerang Xiao Chen sebelumnya tetapi terus-menerus dipaksa mundur, menghadapi api ungu ini. Mengikuti gerakan santai Xiao Chen, Sun Wei bergerak di udara saat serangkaian ledakan terdengar. Namun, Sun Wei tidak bisa mendekati Xiao Chen. Sebaliknya, api ungu memaksanya semakin jauh ke belakang. Api sejati guntur ungu, gabung. Xiao Chen berteriak, dan semua sisa listrik ungu di udara bergabung membentuk bola api ungu besar. Bola api listrik ini sangat ganas. Saat itu muncul, suhu di halaman depan meningkat 1000 derajat. Semua tanaman di halaman depan terbakar habis sebelum berubah menjadi abu. Bang! Sun Wei, yang berada di udara, tertangkap basah. Dia hanya bisa dengan cepat memasang perisai esens. Kemudian, bola api ganas itu menusuk Sun Wei. Terdengar suara keras, dan tubuhnya terlempar ke belakang seperti karung pasir. Dia terjatuh dengan menyedihkan ke tanah sebelum berguling ke kejauhan. Melihat Sun Wei berguling seperti itu, ekspresi semua orang berubah. Tatapan mereka tidak lagi menunjukkan ekspresi meremehkan yang hadir sebelumnya. Hampir semua orang menghirup udara dingin dalam-dalam. Kekuatan Sun Wei setidaknya berada di peringkat 30 teratas di antara 100 orang ini. Namun, Xiao Chen tidak bergerak dari tempatnya berdiri dan hanya dengan santai melambaikan tangannya beberapa kali. Namun, dia membuat Sun Wei terlempar. Tingkat kekuatan ini membuat mereka ketakutan. Banyak yang mencoba membayangkan diri mereka berada dalam skenario itu. Kesimpulan mereka adalah, meskipun mereka dapat memukul mundur Sun Wei, mereka tidak dapat melakukannya semudah Xiao Chen. Menarik, Xiao Chen berteriak, dan 2 jari di tangan kanannya berkumpul. Gelombang kejut ungu yang tersebar di udara dengan cepat terbang ke ujung jari Xiao Chen. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi pusaran air besar yang menyala-nyala. Api ungu terus-menerus terkompresi, akhirnya menjadi benih api kecil yang menari-nari di ujung jari Xiao Chen. Setelah Sun Wei terjatuh untuk terakhir kalinya, dia mendorong kakinya dari tanah dan segera berdiri lagi. Ekspresinya sangat cemberut saat dia mengungkapkan niat membunuh di matanya. Sun Wei dengan cepat meraih pedang yang tergantung di pinggangnya. Pertarungan tanpa senjata adalah titik lemahnya. Karena Xiao Chen belum pernah menggunakan senjata sebelumnya, dia belum menghunuskan senjatanya. Dia tidak menyangka akan dipermalukan di depan banyak orang. Sun Wei tidak berpikir kekuatannya lebih lemah dari Xiao Chen, seorang saint martial kelas medial. Selain itu, dia adalah seorang kultivator dengan martial spirit yang diwarisi. Dia percaya bahwa, ketika dia memiliki kekuatan penuh, Xiao Chen tidak akan menjadi tandingannya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Mati! Ledakan matahari yang merusak. Sun Wei berteriak dan menghunus pedangnya. Matahari muncul entah dari mana dan berubah menjadi cahaya pedang yang cemerlang, terbang ke arah Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Lepaskan." Benih api yang bergetar di ujung jari Xiao Chen tiba-tiba berubah menjadi naga api yang mengaum. Isinya lampu listrik dan gelombang panas yang tak terhitung jumlahnya saat melompat ke langit. Ekspresi Duan Muking berubah menjadi serius. Dia tahu, jika ini terus berlanjut, seseorang akan terluka parah. Hal ini tidak akan menguntungkan operasi ini. Tangan putih mungilnya terulur ke udara,
dan dinding udara muncul dari tanah. Itu terbentuk antara naga api dan pedang Qi. Suhu udara anjlok. Meski langit terik matahari, semua orang merasa seolah-olah berada di gua es. Lapisan es menutupi segala sesuatu di halaman depan. Energi dingin aneh dari dinding es menyerang pedang Qi dan naga api ungu. Mereka yang hadir menyaksikan keduanya dengan cepat membeku. Bang! Ketika pedang Qi dan naga api berada 5 meter dari dinding es, mereka membeku. Kemudian mereka menabrak dinding es dan segera pecah menjadi pecahan es kecil yang tak terhitung jumlahnya. Duan Muking secara bersamaan mematahkan teknik bela diri keduanya. Tindakan ini mengejutkan penonton di sekitarnya. Xiao Chen sedikit heran. Setelah tidak bertemu dengannya selama setahun, kekuatan Duan Muking telah mencapai tingkat yang mengerikan. Duan Muking mundur dan menyebarkan dinding es. Suhu di halaman depan segera kembali normal. Perasaan dingin itu seketika lenyap. Sun Wei, jika kamu ingin berpartisipasi dalam misinya, lebih baik kamu tutup mulut dan tarik pedangmu, Duan Muking memperingatkan tanpa ekspresi. Sun Wei mendengus dingin dan menyarungkan pedangnya. Kekuatan yang ditunjukkan Duan Muking menyebabkan dia tidak berani ceroboh seperti sebelumnya. Dia menatap Xiao Chen dengan dingin dan berkata, "Sampah dari paviliun pedang surgawi, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak bertemu denganku setelah misi ini berakhir." Ledakan. Saat Sun Wei berbicara, guntur menderu di langit tanpa alasan sama sekali, itu memekakkan telinga. Sebuah cahaya muncul di mata Xiao Chen yang sebelumnya tenang. Niat membunuh segera tercurah saat tangan kanannya menggenggam gagang pedangnya. Sepatu Windwalk aktif. Teknik tingkat tinggi Azure Dragon Cloud Soaring Art, 9 transformasi Roaming Dragon. Teknik rahasia puncak King Yun, Clear Wind Chop. Tiba-tiba, 9 angin sejuk bertiup di halaman. Saat angin sejuk bertiup, semua orang merasa nyaman. Tubuh Xiao Chen tiba-tiba terbelah menjadi 9. Xiao Chen telah menghunus pedangnya, dan 9 lampu pedang yang cemerlang menyala. Namun, tidak ada yang merasakan niat membunuh. Dengan bantuan Windwalk Shoes, kecepatan Xiao Chen segera menembus penghalang suara. Lampu pedang terbang dengan kacau, bergerak secepat kilat. Kesembilan sosok itu bagaikan angin, menyilaukan mata semua orang, mereka tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Ledakan. Saat angin sejuk berhenti, 9 sosok itu menyatu, dan 9 luka muncul di Sun Wei. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghunus pedangnya. Pedang lunar Shadow Sabre yang bersinar menempel di tenggorokannya. Dia bahkan tidak berani bernapas. Darah mengalir dari lukanya. Kulit Sun Wei langsung memucat. Bilah pedang di tenggorokannya membuatnya merasakan kematian begitu dekat untuk pertama kalinya. Bahkan luka-lukanya menjadi mati rasa, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Tangan Xiao Chen bergerak sedikit dan mematahkan kulit leher Sun Wei, meninggalkan sedikit darah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Sekarang aku bertemu denganmu, apa pendapatmu tentang itu?" Sun Wei sangat pucat, dia sangat marah. Namun, ketika dia melihat mata dingin Xiao Chen, dia tidak berani membalas. Dia merasa, jika dia menunjukkan tanda-tanda perlawanan, orang ini pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Tanpa Mu Chengshui, orang yang memimpin talenta luar biasa di Provinsi Nanling adalah Ji Changkong. Sekarang Xiao Chen menekankan pedangnya ke Sun Wei, tidak pantas jika Ji Changkong, sebagai pemimpin Provinsi Nanling, tidak berkata apa-apa. Ji Changkong berdiri dan berjalan perlahan. Bintang-bintang dihancurkan dan terlahir kembali di matanya, membentuk lautan bintang yang tak terbatas. Hal ini membuat mata Ji Changkong terlihat tidak terbatas. Sepertinya, jika seseorang tidak hati-hati, mereka akan terjatuh ke dalamnya. Ji Changkong berjalan 10 meter dari Xiao Chen. Kemudian, dia berkata dengan cemberut, "Sobat, menurutku kamu sedikit berlebihan." Xiao Chen berbalik dan menatap tatapan Ji Changkong. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Bagaimana ini berlebihan? Apakah dia diperbolehkan mempermalukan dan mengancam saya tanpa balas dendam?" Saat Xiao Chen masuk ke halaman depan, Sun Wei mengejek Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen tidak bisa diganggu, dia juga bukan orang bijak, membiarkan orang mengejeknya tanpa balas dendam. Kedua kalinya, setelah Sun Wei menyerang, dia langsung mengancam Xiao Chen. Ini sepenuhnya melanggar batas bawah Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen telah menjatuhkan hukuman mati kepada orang ini, dia tidak berniat membunuh orang ini di sini.
Misi ini jelas tidak sederhana. Tanpa menunjukkan kekuatan, dia mungkin tidak mendapatkan kualifikasi untuk ambil bagian. Xiao Chen mengambil tindakan keras dengan tujuan memperingatkan orang banyak. Di saat yang sama, dia juga membuktikan kekuatannya, sehingga Sun Wei tidak akan berani bersikap tidak terkendali. Beginilah cara dunia ini bekerja. Jika Xiao Chen menunjukkan kekuatannya sejak awal, tidak akan banyak pertanyaan tentang dia. Ji Changkong melihat luka Sun Wei dan berkata, lepaskan dia dulu. Saya, Ji Changkong, menjamin Sun Wei tidak akan mencari masalah dengan Anda selama misi ini. Anda bisa menjadi bagian dari pertemuan yang tidak disengaja ini. Dia tidak akan mencari masalah selama misi, tetapi setelah itu bukan lagi urusan Ji Changkong, pikir Xiao Chen dalam hati dan tersenyum. Ji Changkong ini sangat pandai bermain permainan kata. Namun, Xiao Chen telah mencapai tujuannya. Tidak masalah baginya untuk mundur. Jika pihak lain ingin mencari masalah dengannya setelahnya, dia tidak akan takut, Xiao Chen akan membunuh Sun Wei begitu saja. Bisa. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya harap jaminan Anda efektif. Sun Wei merasakan pelepasannya. Dia dengan cepat menekan titik akupuntur di dadanya dan menghentikan darah yang mengalir. Kedua murid klan Sun yang mengikutinya segera bergegas mendekat dan mendukungnya. Hu Qi. Saat Xiao Chen berbalik, Ji Changkong bergerak. Bintang-bintang di langit berkedip-kedip, dan dia mengirimkan serangan telapak tangan. Cahaya bintang bersinar dari mana-mana, area seluas 100 meter di sekitar Ji Changkong seakan menjelma menjadi sungai bintang yang gemerlap. Aku jamin Sun Wei tidak akan mencari masalah denganmu, tapi aku tidak menjamin apapun tentang diriku. Jangan kira tidak ada seorang pun yang tersisa di provinsi Nanling kita, dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, kata Ji Changkong dengan ekspresi sinis. Xiao Chen berbalik dan seekor harimau dan naga mengelilingi tubuhnya. Seni memahat tubuh naga dan harimau beredar dengan cepat. Dia meninju dengan Tiger Leaps Dragon Swords, menyambut serangan telapak tangan itu. Bang! Saat telapak tangan dan kepalan tangan bertemu, terdengar suara keras. Gelombang kejut yang kuat menyebar, berubah menjadi angin kencang. Angin mengibarkan pakaian dan rambut semua orang. Bintang-bintang di belakang Ji Changkong semuanya tertanam di telapak tangannya, kekuatan sungai bintang berkumpul bersama. Namun, Xiao Chen telah menggunakan gerakan terakhir dari tinju harimau naga besar, Tiger Leaps Dragon Swords. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menggunakan gerakan ini setelah dia mencapai lapisan kelima seni memahat tubuh naga dan harimau. Kekuatan Xiao Chen telah mencapai 15.000 kg. Soal aura dan kekuatan, dia tidak kalah dengan lawannya. Keduanya kira-kira sama. Saat tinju dan telapak tangan bertemu, mereka berdua mundur 5 langkah. Keduanya merasakan tangan kanannya mati rasa, ki dan darah di tubuh mereka melonjak pesat. Semua organ dalam mereka terguncang. Cukup, kalau ada yang bergerak lagi, kamu bisa segera pergi. Aku, Duan Muking, hanya akan mengatakannya sekali saja. Jika ada yang tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Mata dingin Duan Muking, ekspresinya yang sangat suram, dan nada suaranya yang dingin membuat semua orang tidak meragukan tekadnya. Ji Changkong memandang Xiao Chen yang tenang, dia tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi Xiao Chen dalam waktu singkat. Dia hanya bisa melepaskan Xiao Chen. Bintang-bintang di belakangnya segera lenyap dan kedamaian kembali. Saya masih belum menguji kekuatan aslinya. Sepertinya ada satu pesaing lagi dalam pertemuan yang tidak disengaja ini, pikir Ji Changkong dengan menyesal. Di sisa-sisa kuno di hutan liar, Ji Changkong mendapat banyak manfaat dari pertemuan kebetulan di sana. Oleh karena itu, hasrat dan daya saingnya terhadap pertemuan yang tidak disengaja lebih kuat dibandingkan yang lain. Melihat Ji Changkong mundur, Xiao Chen tidak punya niat untuk terus bertarung. Dia tahu bahwa pihak lain hanya mencoba menguji kekuatannya. Ini jauh dari konflik yang tidak bisa didamaikan. Duan Muking berbalik dan berkata pada Xiao Chen, aku masih belum menanyakan namamu. Juga, tolong tunjukkan kepada saya kontrak misi dan token identitas paviliun sahabat surgawi Anda. Xiao Chen menyerahkan kontrak misi dan token identitas. Lalu, dia berkata, Ye Chen dari Puncak Qingyun. Puncak Qingyun. Ketika Duan Muking mendengar kata-kata ini, dia agak heran di dalam hatinya. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang situasi paviliun sahabat surgawi.
Menurut apa yang dia dengar, Murongcong meninggalkan paviliun pedang surgawi karena dia kalah dari murid puncak King Yun. Orang di depannya bisa jadi adalah orang itu. Setelah memeriksa tanda identitasnya dan kontrak misi, Duan Muking berkata dengan lembut, silakan duduk. Misi ini milikmu. Setelah Xiao Chen duduk, Duan Muking berkata dengan suara lembut, tanpa aku harus mengatakannya, semua orang pasti sudah familiar dengan Sekte Li Api. Selama dinasti Tianwu, semua harta karun rahasia di benua ini berasal dari sekte ini. Setelah era kuno, ini adalah satu-satunya sekte yang tahu cara membuat harta karun rahasia. Namun, tujuan klan Duanmu kali ini bukanlah sekte Li Api. Sebaliknya, itu adalah bunga es yang sangat besar di depan sisa-sisanya. Selama semua orang bisa membantuku mendapatkan bunga es yang sangat besar, aku akan membantu semua orang membuka pintu masuk sisa aula cabang sekte Li Api. Hua Yunfei berkata dengan acuh tak acuh, bunga es yang mendalam bukanlah ramuan roh biasa. Mengapa kami harus menyerahkannya kepada Anda? Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa ada sisa aula cabang sekte Li Api di samping bunga es yang mendalam? Jika kamu segera pergi setelah kamu mendapatkan bunga es yang mendalam, maka kami akan dipermainkan olehmu. Anda harus memberi semua orang alasan yang dapat meyakinkan kami. Bunga es yang sangat besar sangat misterius. Awalnya, benua Tianwu tidak memiliki bunga es yang mendalam ini. Menurut legenda, seorang ahli kaisar, Bing Hou, di era kuno meninggal, darahnya jatuh ke tanah dan berubah menjadi bunga. Seluruh bunga terdiri dari energi spiritual yang dikaitkan dengan es paling murni. Itu berbentuk kristal dan sangat murni. Bunga ini tidak dapat meningkatkan budidaya seorang kultivator. Namun, jika seorang kultivator yang memiliki atribut es memakannya, tubuh mereka dapat diubah menjadi tubuh spiritual yang legendaris. Mereka akan mampu memahami keadaan es hingga batasnya. Selain itu, ketika mengolah teknik bela diri yang dikaitkan dengan es, mereka akan beberapa kali lebih cepat daripada pembudidaya biasa. Legenda mengatakan bahwa klan Duanmu adalah keturunan Bing Hou. Mantra es mendalam yang mereka turunkan berasal dari teknik budidaya Bing Hou. Oleh karena itu, bagi klan Duanmu, bunga es yang sangat besar ini memiliki arti lebih bagi mereka daripada para pembudidaya biasa. Jika Duan Muking memperoleh bunga es yang sangat besar, hal itu dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan klan Duanmu. Bagi klan bangsawan lainnya, ini jelas bukan kabar baik bagi mereka. Kata-kata Hua Yunfei menyuarakan apa yang dipikirkan semua orang. Duan Muking harus memberi mereka alasan untuk menyerah pada bunga es yang mendalam terlebih dahulu dengan membuktikan kepada semua orang keberadaan sisa aula cabang sekte Li Api. Duan Muking dengan jelas mengantisipasi bahwa setiap orang akan memiliki keraguan seperti itu. Dia dengan tenang berkata, lokasi bunga es yang sangat besar berada di dalam hutan binatang iblis. Ada segel dari 3 tanah suci di sana. Penggarap dan binatang iblis dengan budidaya lebih tinggi dari Martial King tidak akan bisa masuk. Kali ini, saya hanya akan membawa 4 orang untuk masuk. Jika sisa-sisa sekte Li Api tidak ada, kamu akan bisa membunuhku dengan mudah menggunakan kekuatanmu. Setelah saya mendapatkan bunga es yang sangat besar, saya tidak akan mengambil harta apapun dari sekte Li Api. Untuk bukti yang kamu inginkan, aku tidak bisa mengeluarkannya. Namun, aku bisa menggunakan hidupku sebagai jaminan. Jika Anda percaya kepada saya, maka Anda bisa mengikuti saya. Jika tidak, kamu bisa pergi sekarang. Setelah semua orang mendengar kata-kata Duan Muking, mereka semua mulai membuat perhitungan di kepala mereka. Meskipun Duan Muking tidak mengambil bukti apapun, tidak ada seorang pun yang menyatakan niat untuk pergi bahkan setelah sekian lama. Mereka tidak dapat menahannya. Daya tarik pertemuan yang tidak disengaja itu terlalu besar. Jika mereka pergi, dan para jenius lainnya seperti mereka mendapatkan harta karun dalam pertemuan yang tidak disengaja itu, mereka mungkin akan tertinggal dalam debu selamanya. Pada saat itu, sudah terlambat untuk menyesal. Selain itu, semua orang percaya bahwa Duan Muking tidak punya nyali untuk menipu semua orang. Semua orang di halaman depan memiliki kekuatan yang mendukung mereka yang setidaknya setara dengan klan Duanmu. Jika Duan Muking membuat marah semua orang di sini, hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja klan Duanmu akan dihancurkan menjadi abu. Tiba-tiba, Chu Chaoyun yang diam membuka matanya. Dia bertanya, hutan binatang iblis yang mana?
Duan Muking menjawab dengan lembut, hutan tinta di bawah pegunungan tinta. Bagaimana mungkin itu adalah hutan tinta? Ketika semua orang yang hadir mendengar kata, hutan tinta, mereka semua menghirup udara dingin. Ekspresi mereka berubah dan banyak orang mulai ragu. Hutan tinta adalah hutan binatang iblis yang berada 5.000 meter di bawah tanah. Itu terletak tepat di bawah pegunungan tinta. Seluruh pegunungan tinta adalah pegunungan binatang iblis. Itu adalah zona bahaya yang terkenal di negara Qin besar. Fena roh seluruh gunung sudah terkontaminasi oleh demonic qi. Dalam radius 500 km, vegetasi di sana bisa menyebabkan kematian jika tidak hati-hati. Jika Anda bukan seorang raja bela diri, memasuki zona inti pegunungan seperti mengirim diri Anda sendiri untuk mati. Terlebih lagi, hutan tinta seperti zona terlarang. Spirit Vein Origin yang rusak berada di hutan tinta di bawah pegunungan tinta. Situasi di mana seluruh asal Vena roh dirusak oleh demonic qi sangat jarang terjadi di benua Tianwu. Di masa lalu, 3 tanah suci tidak memiliki cara untuk menutupnya sepenuhnya. Mereka hanya bisa memasang penghalang, mencegah binatang iblis yang lebih kuat dari Raja Bela Diri pergi. Kalau tidak, jika binatang iblis yang mengerikan itu keluar, mereka akan menyebabkan bencana besar di kota-kota sekitarnya. Duan Muking berkata dengan lembut, setiap orang tidak perlu khawatir untuk memasuki pegunungan tinta. Istana es mendalam klan Duanmu akan mengantarkan semua orang dengan selamat ke pintu masuk hutan tinta. Selain itu, sisa-sisa sekte bunga es dan api Li yang mendalam tidak berada di zona inti hutan. Meski begitu, keraguan-raguan di wajah semua orang tidak berkurang. Mereka dengan cepat menghitung risiko dan potensi manfaatnya. Pertemuan yang tidak disengaja terjadi seiring dengan risiko. Mereka sering ditemukan ketika seseorang sedang berjalan di garis antara hidup dan mati. Tidak ada pertemuan kebetulan yang bebas risiko. Kalaupun ada, manfaatnya tidak signifikan. Sebelum semua orang datang, mereka sudah melakukan persiapan mental. Namun, ketika mereka mendengar bahwa mereka harus pergi ke hutan tinta, mereka tidak siap dan mulai ragu. Pertemuan yang tidak disengaja itu bagus. Namun, jika seseorang kehilangan nyawanya saat mendapatkannya, semuanya akan sia-sia. Chu Chaoyun berpikir sejenak sebelum berkata dengan cemberut, jika hanya di pinggiran, kita bisa mencobanya. Saya, Hua Yunfei, bersedia mencobanya juga. Itu hanyalah hutan tinta, saya ingin melihat apa yang menakutkan darinya. Saya, Ji Changkong, berani melakukan ini. Mu Yansui bersedia mencobanya. Setelah Chu Chaoyun mengatakan sesuatu, orang lain mulai menyetujuinya. Pada akhirnya, tidak ada yang mundur, dan semua orang memutuskan untuk tetap tinggal. Alasan kenapa mudah untuk diketahui ketika seseorang memikirkannya. Semua orang di sini adalah talenta luar biasa. Tidak ada yang mau mengakui bahwa mereka lebih lemah dari yang lain. Meskipun mereka mengetahui bahayanya dan mengetahui bahwa seseorang mungkin akan mati, mereka merasa bahwa orang yang mati bukanlah diri mereka sendiri. Xiao Chen memandang kerumunan yang penuh semangat juang dan menggelengkan kepalanya sedikit. Mungkin hanya sejumlah kecil orang di ruangan ini yang pernah mengalami bahaya hutan binatang iblis. Mungkin setengah dari orang-orang ini tidak akan kembali dari perjalanan ini. Melihat semua orang setuju, Duan Muking berkata, tolong semuanya kembali dan istirahat malam ini. Kami akan memulai perjalanan kami besok. Jangan menimbulkan masalah apapun di dalam kediaman. Kalau tidak, jika kamu membuat marah para tetua, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Larut malam, bulan menggantung tinggi di langit. Cahaya keemasan menerangi tanah. Xiao Chen saat ini berada di ruang tamu ketika dia tiba-tiba mendengar langkah kaki lembut. Xiao Chen membuka matanya dan memperluas sense spiritualnya. Itu adalah Yun Kexin yang berdiri di luar. Dia segera bangkit dan menyambutnya masuk. Wajah lembut Yun Kexin memiliki senyuman anggun. Dia berkata, selamat, kakak senior Ye. Anda telah mengalahkan Murong Chong. Sekarang, namamu akan tersebar ke seluruh provinsi Xie, semua orang akan tahu namamu. Di dalam sekte, kekuatan selalu menjadi hal yang paling penting. Sekarang setelah Xiao Chen mengalahkan Murong Chong, murid manapun di Paviliun Pedang Surgawi harus menyebut Xiao Chen sebagai kakak senior Ye terlepas dari berapa lama mereka berada di sekte tersebut. Namun, Yun Kexin jelas memiliki nada nakal,
dia mungkin setengah bercanda. Xiao Chen tersenyum dan berkata dengan lembut, tidak perlu menganggapku sebagai orang luar. Kakak senior Yun bisa memanggilku Ye Chen saja. Ayo, duduklah. Mengapa kamu mencariku? Yun Kexin perlahan duduk dan mengeluarkan manualnya. Dia tersenyum dan berkata, kamu juga bisa memanggilku Kexin. Saya datang kali ini untuk memberikan manualnya kepada Anda. Saya telah memahami teknik budidaya peringkat surga tingkat rendah. Lihatlah. Xiao Chen menerima manualnya dan melihatnya. Kata-katanya ditulis dengan sangat rapi, itu pasti tulisan tangan Yun Kexin. Setelah meliriknya beberapa kali, Xiao Chen mendapati dirinya asyik. Setelah sekian lama, dia keluar dari pemeriksaan manualnya dan berkata, terima kasih. Anda mungkin satu-satunya orang yang bersedia berbagi teknik budidaya peringkat surga. Yun Kexin tersenyum santai dan berkata, hanya pengingat. Anda sebaiknya tidak mengolah teknik budidaya ini untuk saat ini. Saya dapat melakukannya segera karena martial spirit saya. Semangat bela diri Anda harus dikaitkan dengan petir. Mantra naga jelajah disebabkan oleh angin. Mengingat sifat tirani dari teknik budidaya peringkat surga, itu akan segera menghancurkan semua esensi yang dikaitkan dengan petir di tubuhmu. Dalam waktu singkat berkultivasi, ranah kultivasi Anda akan turun. Selain itu, akan sangat sulit untuk menggabungkan atribut esensi lainnya di masa depan. Memang benar demikian, Xiao Chen bisa dikatakan telah mengalami tirani teknik budidaya peringkat surga. Setelah mantra ilahi guntur ungu mencapai lapisan keempat, ia tidak lagi mentolerir esensi atribut lainnya. Saat ini, semua esensi di dalam tubuhnya adalah esensi yang dikaitkan dengan petir. Selain itu sangat murni. Masalah ini telah lama mengganggu Xiao Chen. Hingga saat ini, dia tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Karena itu, dia hampir menyerah pada teknik pedang Lingyun yang sempurna. Ini karena pemahaman Xiao Chen terhadap keadaan gunung dalam teknik sabre telah terhenti secara permanen. Bahkan ada tanda-tanda memburuknya kondisi tersebut. Keadaan awan pegunungan telah hancur total. Ketika negara runtuh, kekuatan pedang tidak lengkap. Sebelum Xiao Chen melakukan gerakannya, itu sudah rusak. Bagaimana dia berani menggunakannya? Xiao Chen bertanya dengan cemberut, apakah ada cara jika saya ingin mempertahankan esens yang dikaitkan dengan petir? Yun Kexin berpikir sejenak dan berkata, ada beberapa cara. Jika Anda dapat menemukan teknik budidaya peringkat surga yang dikaitkan dengan petir, atau bahkan teknik budidaya peringkat bumi puncak yang dikaitkan dengan petir, itu seharusnya bisa melakukannya. Namun, jika Anda ingin melakukan kultivasi ganda, kecepatan kultivasi Anda akan lebih lambat daripada kultivator biasa. Mantra ilahi guntur ungu seharusnya tidak lebih lemah dari mantra naga jelajah. Sepertinya aku bisa mencoba mengolah mantra naga jelajah. Namun, Xiao Chen memiliki keraguan terhadap budidaya ganda. Dia bertanya, mengapa para kultivator dengan atribut ganda yang saya lihat tidak memiliki tingkatan kultivasi yang lebih rendah meskipun berkultivasi ganda? Yun Kexin tersenyum dan berkata, kamu pasti membicarakan tentang Murongcong. Menurut apa yang saya tahu, dia mengolah mantra awan angin. Ini adalah teknik budidaya peringkat bumi puncak yang secara alami memiliki atribut ganda. Teknik budidaya seperti itu sangat jarang terjadi. Nilainya tidak lebih rendah dari teknik budidaya peringkat surga. Xiao Chen tercerahkan. Jadi itulah alasannya. Tidak heran kondisi angin dan awan di tubuh Murongcong bisa menyatu dengan begitu sempurna. Jika Xiao Chen telah mengembangkan teknik budidaya atribut ganda, semuanya akan terjadi pada waktunya yang tepat. Namun, tidak diketahui bagaimana Yun Kexin mengetahui rahasia seperti itu. Keduanya mengobrol lebih lama setelah itu. Akhirnya, Yun Kexin bangkit dan berkata, saya permisi dulu. Saya berniat menyerah pada misi besok. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Mengapa? Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia agak terkejut. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Yun Kexin, tidak ada masalah dalam peringkatnya dalam 10 besar grup. Mengapa dia memilih untuk menyerah? Yun Kexin menjelaskan, itu terlalu berbahaya. Sebelum saya datang, saya tidak menyangka itu adalah hutan tinta. Apalagi persaingannya sangat banyak. Saya baru saja memperoleh teknik budidaya peringkat surga. Pada akhirnya, pengalaman saya masih kalah dibandingkan orang-orang itu. Untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan seseorang dan tidak terlalu percaya diri karena teknik budidaya peringkat surga,
maka buatlah keputusan dengan tenang, kerangka berpikir yang dimiliki Yu Kexin adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh banyak petani. Saat Xiao Chen melihat Yun Kexin pergi, dia merenung dalam hatinya. Kerendahan hati seperti itu adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh setiap kultivator. Sejak zaman kuno, ada banyak orang jenius yang meninggal karena kepercayaan diri mereka yang buta. Orang jenius yang meninggal sebelum waktunya bukan lagi orang jenius, mereka hanyalah batu loncatan bagi orang lain. Cahaya yang dalam terungkap di mata Xiao Chen. Dia berkata dengan ekspresi serius, saya seharusnya tidak berada dalam bahaya besar di pinggiran hutan tinta. Namun, aku tidak boleh lengah. Bahaya sebenarnya mungkin bukan binatang iblis di hutan. Sebaliknya, mereka mungkin adalah teman di sekitarku. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat matahari terbit dan sinar matahari menyinari daratan, Xiao Chen keluar dari kondisi budidayanya. Setelah selesai mandi, seseorang segera membawanya ke tempat duel di dalam kediaman. Bakat luar biasa lainnya telah tiba satu demi satu di tempat duel. Xiao Chen melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa selain Yun Kexin, tidak ada orang lain yang mundur. Lihat, istana es mendalam klan Duanmu sedang terbang. Tiba-tiba, bayangan besar menutupi semua orang. Ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat, mereka melihat seekor burung es yang sangat besar, panjangnya 100 meter dan lebar sayapnya 400 meter. Ada istana es berlantai 9 di belakang burung es. Ini adalah istana es mendalam klan Duanmu yang terkenal. Dikatakan bahwa dari 10 harta karun rahasia terbang lengkap dengan formasi tempur di negara Qin besar, 9 lainnya berada di tangan istana kerajaan. Sepertinya klan Duanmu berusaha keras dalam misi ini. Mereka benar-benar menggunakan istana es yang mendalam. Saya pernah mendengar bahwa pemeliharaan penerbangan dan pertempuran istana es yang mendalam membutuhkan 200 batu roh kelas medial per hari. Weng, istana es yang mendalam mendarat dengan kokoh di medan duel yang luas. Duanmu King membuka pintu ke istana es dan mengundang semua orang masuk. Semua orang masuk, berjalan dalam barisan. Mereka sangat penasaran dengan istana es mendalam yang terkenal ini. Setelah mereka masuk, mereka melihat sekeliling istana es, menilainya. Istana es mendalam yang sangat dingin tidak membuat para penggarap merasa kedinginan setelah mereka masuk. Sebaliknya, ada perasaan menyegarkan, sebenarnya cukup nyaman. Setelah memasuki lantai pertama istana es, mereka melihat aula yang sangat luas. Di tengah aula terdapat meja, kursi, dan segala macam perabotan, semua yang dibutuhkan telah hadir. Tentu saja furnitur ini semuanya terbuat dari es. Ada beberapa ukiran di dinding sekitarnya, semuanya sangat indah. Jendelanya juga banyak, sehingga mereka bisa melihat keadaan di luar. Duanmu King memimpin kerumunan ke lantai 2. Ada banyak ruangan di lantai 2. Setiap dari 100 orang bisa mendapatkan kamar untuk diri mereka sendiri. Sebelum mereka berangkat, Duanmu King memperingatkan mereka dengan suara lembut, semua orang boleh bergerak bebas di lantai pertama dan kedua. Namun, jangan masuk ke lantai 3. Saya harap semua orang akan mengikuti aturan. Setelah Duanmu King berbicara, sebagian orang merasa kecewa. Namun, tidak ada seorang pun yang berani melanggar peraturannya di istana es yang mendalam. Bahkan tanpa Xiao Chen mengulurkan rasa spiritualnya, dia bisa merasakan setidaknya 10 aura kuat. Yang terlemah adalah Raja Bela Diri tingkat medial. Adapun yang terkuat, Xiao Chen tidak bisa mengetahui ranah kultivasi orang itu. Ini menunjukkan betapa pentingnya klan Duanmu menempatkan istana es yang mendalam. Ketika Xiao Chen memasuki kamarnya, dia memeriksa ruangan persegi kecil ini. Selain fakta bahwa semuanya dipahat dari es, ruangan itu tidak berbeda dengan ruangan biasa di atas tanah. Saya mendengar bahwa istana es yang mendalam ini ditinggalkan oleh ahli kuno Bing Ho. Itu menggunakan jiwa es berusia 1000 tahun dari tempat yang sangat dingin di utara. Kemudian diukir dengan metode rahasia. Jiwa es yang berumur 1000 tahun adalah sesuatu yang sudah memiliki kecerdasan spiritual dan kultivasi yang tinggi. Ini bukan bongkahan es biasa. Kekuatan tempurnya setara dengan martial sage. Namun, ia tidak mampu melawan Bing Ho. Para ahli kuno sebenarnya adalah orang-orang yang dicita-citakan semua orang. Xiao Chen duduk di tempat tidur sambil mengingat semua ini. Burung es di bawah istana es yang mendalam mengeluarkan teriakan yang tajam.
Angin berikutnya seperti badai, meniup semua pasir dan batu dari tanah. Kamu, istana es yang mendalam terbang dan menuju ke langit dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia tiba di awan dan terbang di tengah-tengahnya. Xiao Chen melihat keluar dari jendela kamarnya dan melihat awan di samping mereka. Rasanya seperti mengendarai pesawat di kehidupan sebelumnya. Ini menggali kenangan lama dan terlupakan. Ekspresi mengenang muncul di mata Xiao Chen saat dia menggenggam Lunar Shadow Saber dan bersandar di dinding. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya hanya sekejap mata. Padahal, saya sudah berada di dunia ini selama 2 tahun. Saya bertanya-tanya bagaimana keluarga saya dari dunia saya sebelumnya. Ada juga bapak yang mengusir saya keluar dari kota Mohe. Bagaimana kabarnya? Feng Feixue berjanji padaku untuk membantu menjaga mereka. Mereka tidak boleh ditempatkan di tempat yang sulit oleh klan bangsawan. Xiao Chen menutup matanya dan berpikir keras. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba membuka matanya. Pandangan tegas muncul di matanya. Beliau berkata, lebih baik mengubur hal-hal di masa lalu jauh di dalam hati. Pria tidak bisa hidup dalam ingatan mereka. Sejak saya melangkah ke jalur kultivasi, saya tidak akan melihat ke belakang lagi. Indra spiritual Xiao Chen diam-diam mematahkan kesedihan ini seperti anak panah yang tajam. Itu mengubah ingatan ini menjadi daun yang jatuh, menguburnya di sudut pikirannya. Mustahil bagi mereka untuk sampai di hutan tinta sebelum langit menjadi gelap. Xiao Chen, yang terganggu oleh ingatannya, untuk sementara tidak berminat untuk terus berkultivasi. Dia bangkit dan bersiap untuk berjalan-jalan di luar. Xiao Chen mendorong pintu es dan menuju ke tangga. Saat dia berjalan ke koridor, dia mengulurkan sense spiritualnya karena kebiasaan. Namun, dia menyadari bahwa dia terhalang oleh penghalang tak berbentuk. Dia hanya mampu melihat area seluas 10 meter di sekelilingnya. Xiao Chen tidak terlalu terkejut. Ini bukan pertama kalinya indera spiritualnya diblokir. Dia menarik indera spiritualnya dan dengan tenang tiba di aula di lantai pertama. Xiao Chen melihat sekeliling aula besar dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya. Sebenarnya ada satu orang. Xiao Chen menenangkan diri setelah dia melihat orang itu. Xiao Chen melihat Chu Chaoyun duduk di bangku es yang indah. Dia saat ini sedang minum anggur sendirian. Penampilannya sama seperti sebelumnya. Dia mengenakan kemeja biru langit dan pedang panjang di belakangnya yang sepertinya dia belum pernah menghunusnya. Ada ekspresi riang di wajahnya. Xiao Chen terkejut. Apa yang sedang terjadi? Saya dengan jelas melihat ke seluruh aula. Namun, saya hanya memperhatikannya ketika saya melihatnya lagi. Saudara Ye Chen, sudah lama sekali. Datang dan duduk. Saat Xiao Chen merasa ragu, sebuah suara berlarut-larut terdengar. Itu adalah Chu Chaoyun yang mengundangnya untuk bergabung dengannya. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan niat membunuh muncul di matanya. Sepertinya orang ini memang telah mengetahui penyamarannya. Aura Xiao Chen ditarik saat tangan kirinya tidak bisa menahan cengkeramannya pada sarungnya. Xiao Chen perlahan berjalan ke meja bundar tempat Chu Chaoyun duduk. Ketika Chu Chaoyun melihat Xiao Chen duduk, dia berkata, "Saudara Ye Chen, santai saja. Saya di sini bukan untuk meminta inti roh binatang suci emas itu. Kenapa kamu begitu cemas?" Xiao Chen meletakkan Lunar Shadow Saber di atas meja es. Kemudian, dia mengambil buah anggur dan memakannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu masih sama seperti sebelumnya. Kebenaran tentangmu selamanya tidak dapat dilihat secara menyeluruh." Anggur itu terasa sangat menyegarkan di mulut Xiao Chen. Rupanya istana es ini mempunyai fungsi untuk menjaga kesegaran makanan. Chu Chaoyun mengosongkan cangkir anggurnya dalam satu tegukan, dan tersenyum, "Menurutku, kaulah yang tidak bisa dilihat. Ini baru 1 tahun. Saya sangat penasaran bagaimana kultivasi Anda tumbuh begitu cepat." Xiao Chen membalas, "Dibandingkan denganmu, yang memiliki api surgawi, kecepatanku bahkan tidak layak untuk disebutkan." Chu Chaoyun mengisi cangkir anggurnya lagi. Dia tersenyum, api surgawi yang dapat membakar seluruh benua. Itu hanya lelucon. Jika itu benar-benar sekuat itu, lalu bagaimana dinasti Tianwu bisa dihancurkan? Ada sedikit kesepian yang tersembunyi dalam kata-kata Chu Chaoyun. Xiao Chen yang tajam menangkapnya, tetapi tidak mengerti apa maksudnya. "Huci." Chu Chaoyun meletakkan cangkir anggur dan mengangkat 2 jari. Api keemasan yang menyilaukan muncul di ujung jarinya.
Cahaya nyala api segera menerangi aula istana es, terang keemasan dan menyilaukan. Inikah api surgawi? Xiao Chen tercengang. Dia menyipitkan mata dan dengan hati-hati memeriksa untaian api dengan ekspresi muram. Nyala api memancarkan cahaya keemasan yang sepertinya mengandung jejak keinginan tertentu, keinginan seseorang yang menguasai segala sesuatu di bawah langit, keinginan seseorang yang bertakhta tertinggi. Hal itu menyebabkan seseorang merasakan ketakutan di dalam hatinya. Di depan nyala api kecil ini, Xiao Chen sebenarnya merasa sangat kecil. Untungnya, hanya ada sedikit jejak dari surat wasiat ini. Jika lebih kuat beberapa kali lipat, Xiao Chen bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk melawannya, dia hanya akan bersujud di tanah. Saat Xiao Chen melihat nyala api yang berkedip-kedip, dia tidak bisa tidak mengingat api naga yang dia lihat pada Ying Yue di masa lalu. Meskipun kekuatan api surgawi ini tidak sebanding dengan api naga itu, namun secara signifikan melampauinya dalam hal aura. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Xiao Chen. Jika seseorang dapat memasukkan keinginannya ke dalam api surgawi, lalu bisakah aku memasukkan keadaanku ke dalam api sejati guntur ungu? Api ungu menyala di mata kanannya. Ketika seseorang melihatnya, sepertinya itu telah berubah menjadi lautan api yang tak terbatas. Nyala api dengan cepat terkompresi dan membentuk untaian api ungu. Api asal api sejati guntur ungu terbang keluar dari mata kanannya dan berkedip-kedip saat melayang di atas ujung jari Xiao Chen. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, puncak kondisi guntur kesempurnaan kecil dimasukkan ke dalam api asal. Zizi, listrik ungu yang tak ada habisnya segera muncul di belakang Xiao Chen. Cahaya ungu langsung mengeluarkan cahaya keemasan dari api surgawi Chu Chaoyun. Kesuksesan, Xiao Chen berpikir dengan penuh semangat. Dia benar-benar bisa memasukkan negaranya ke dalam api sejati guntur ungu. Ini berarti dia seharusnya mampu melawan api surgawi sekarang. Sebelumnya, Xiao Chen bahkan tidak berani melepaskan api sejati guntur ungu di hadapan api surgawi emas. Di dalam aula besar, satu sisinya diterangi oleh cahaya keemasan yang cemerlang, di sisi lain, cahaya ungu yang aneh. Kedua lampu itu sepertinya sedang melakukan pertarungan tak kasat mata di udara. Semua barang di atas meja melayang tanpa alasan sama sekali saat kedua aura itu bertarung. Chu Chaoyun tersenyum dan berkata, "Kamu belajar dengan cepat. Biarkan saya menguji kekuatannya." Setelah Chu Chaoyun berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan semua cahaya keemasan di aula besar kembali ke api surgawi. Dalam sekejap, untaian api kecil itu menjadi sangat menyilaukan seperti miniatur matahari keemasan. Aura supremasi terangkat ke puncak. Angin kencang bertiup dari belakang Chu Chaoyun, mengibarkan pakaian dan rambutnya. Sepertinya Kaisar Tianwu telah merasukinya, dia tampak bermartabat dan mengesankan. Ekspresi Xiao Chen berubah. Dia dengan cepat mengumpulkan semua listrik ungu yang tersebar ke dalam Origin Flame. Dia menunjukkan kondisi guntur hingga batasnya. Api ungu yang aneh memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Xiao Chen menjentikkan tangan kanannya ke depan dengan cara yang sama, menyambut nyala api lainnya tanpa ragu-ragu. Bang! Kedua api itu saling bertabrakan. Sebuah ledakan keras terjadi di aula besar, dan gelombang kejut bergema. Benda-benda mengambang di aula semuanya berubah menjadi bubuk. Sangat mengerikan sehingga, ketika energi bergema di aula besar, seluruh istana es yang mendalam bergetar. Ini mengejutkan semua orang di dalamnya. Xiao Chen agak pucat ketika energi besar melonjak dan menjatuhkannya 10 meter sebelum dia mendarat dengan keras. Sebaliknya, Chu Chaoyun hanya mundur 3 langkah ringan. Melawan api surgawi yang tidak lengkap, api sejati guntur ungu berkekuatan penuh milik Xiao Chen kalah dalam hal kekuatan. Cahaya keemasan melintas di mata Chu Chaoyun. Api surgawi yang tersebar di udara segera lenyap. Chu Chaoyun memandang Xiao Chen dengan ekspresi muram. Dia berkata, "Jangan perlakukan saya seperti musuhmu. Cepat atau lambat, Anda akan memahami bahwa tujuan kami sebenarnya sama." Istana es berhenti bergetar, dan 4 aliran air sedingin es muncul di lantai aula. Air sedingin es itu berbentuk 4 manusia. Kemudian, menjadi 4 wanita yang lembut dan cantik. Kalian berdua, lain kali kamu menguji gerakanmu tanpa alasan sama sekali, kamu akan diusir dari istana es yang mendalam. Apapun identitasmu. Salah satu wanita itu berbicara dengan dingin dengan wajah tanpa ekspresi.
Ketika Chu Chaoyun melihat para penggarap lainnya bergegas turun, Chu Chaoyun sedikit membungkukkan punggungnya dan tersenyum, "Maafkan saya, tidak akan ada waktu berikutnya." Dalam perjalanan Istana Es yang mendalam, pertukaran jurus Xiao Chen dan Chu Chaoyun hanyalah sebuah insiden kecil. Istana es besar yang sangat besar terus bergerak dengan kecepatan suara 2 kali lipat dan terbang menuju hutan tinta. Di kamar di lantai 2, Xiao Chen terus-menerus mencoba menggabungkan kondisinya dengan api sejati guntur ungu. Kekuatan api surgawi yang legendaris memang mengerikan. Pertama kali Xiao Chen menggabungkan negaranya, dia hampir tidak bisa menarik hasil imbang dengan api surgawi. Meskipun untaian api surgawi itu mungkin bahkan bukan 1/10 dari api surgawi yang sebenarnya, Xiao Chen sudah cukup puas. Namun, api sejati guntur ungu milik Xiao Chen masih memiliki potensi yang belum dimanfaatkan. Mantra ilahi guntur ungu memiliki total 12 lapisan. Saat ini, dia hanya berada di lapisan keempat. Setiap kali dia menembus sebuah lapisan, api sejati guntur ungu semakin kuat. Di masa depan, dia mungkin bisa melawan api surgawi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat hari mulai gelap, Xiao Chen memperhatikan awan di luar jendelanya semakin gelap. Hal ini membuat seseorang merasa tertekan. Xiao Chen menghentikan aktivitasnya dan bangkit. Dia melihat keluar jendela dan melihat pegunungan yang tak berujung. Kabut hitam menutupi seluruh pegunungan, bergerak di sekitar puncak. Saat angin sejuk bertiup, kabut hitam tampak seperti padat, itu tidak bergerak sama sekali. Apakah ini pegunungan tinta? Xiao Chen bertanya dengan ekspresi serius. Gemuruh. Tepat pada saat itu, seluruh istana es yang sangat besar bergetar. Meski tidak bergetar hebat, namun panjang dan terus-menerus. Ada sejumlah besar binatang iblis terbang peringkat 7. Istana es yang sangat besar akan mengaktifkan formasi tempurnya. Tolong semua orang tetap di kamar kalian. Jangan berkeliaran. Kami akan menyelesaikan ini. Suara merdu terdengar di telinga semua orang di lantai 2. Ini menjelaskan mengapa istana es yang sangat besar bergetar. Mereka sebenarnya adalah binatang iblis terbang peringkat 7, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Kekuatan binatang iblis peringkat 7 setara dengan Raja Bela Diri kelas tinggi. Aku ingin tahu bagaimana klan Duanmu akan menghadapinya. Namun, saya bisa mencoba memeriksa formasi tempur istana es yang mendalam. Siapa tahu, mungkin itu akan membantu untuk perbaikan formasi tempur kapal perang perak. Xiao Chen melihat ke jendela kamar, dia bisa memasukkan tubuhnya ke dalamnya. Tanpa ragu-ragu, dia mendorong kakinya dari tanah dan melompatinya. Xiao Chen terbang ke arah depan. Ada ruang yang cukup luas antara istana es dan kepala burung es. Xiao Chen memutuskan untuk pergi ke sana dan mengamati dengan cermat formasi tempur istana es yang mendalam. Tubuh Xiao Chen berubah menjadi seberkas cahaya ungu di udara. Saat dia mendarat, terdengar beberapa suara, Shou, Ji Changkong, Hua Yunfei, dan beberapa orang lainnya juga tiba. Mereka semua saling bertukar pandang, jelas merasa tidak nyaman. Mereka tidak mengharapkan orang lain juga. Ji Changkong tersenyum tipis dan berkata, sepertinya semua orang memiliki pemikiran yang sama. Kita semua ingin melihat apa sebenarnya yang terjadi dengan formasi tempur ini. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Kekuatan di belakang orang-orang ini semuanya memiliki 1 atau 2 harta karun rahasia yang terbang. Namun, formasi tempur mereka telah rusak dan tidak dapat digunakan. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk mengamati. Perisai Ki putih bundar menyelimuti istana es yang sangat besar. Binatang iblis terbang menabrak perisai tanpa henti. Di bawah serangan binatang iblis, istana es yang sangat besar bergetar terus-menerus. Cahaya perisai Ki putih perlahan melemah. Hua Yunfei berkata dengan cemberut, binatang iblis peringkat 7 memang mengerikan. Jika batu roh kelas tinggi tidak digunakan untuk mengisi kembali formasi pertahanan ini, itu tidak akan bertahan lebih lama. Salah satu anggota istana kerajaan berkata dengan penuh semangat, batu roh kelas unggul. Bagaimana mereka bisa diperoleh dengan mudah? Mereka mungkin akan segera mengaktifkan formasi tempur. Ledakan. Tepat setelah dia berbicara, bola cahaya cemerlang mengembun di paruh burung es. Detik berikutnya, bola cahaya memanjang dan berubah menjadi pilar cahaya, menembus perisai Ki. Itu menyapu binatang iblis peringkat 7, mengubahnya menjadi pecahan es.
Xiao Chen mendongak. Dia hanya melihat ahli misterius itu terus-menerus membuat segel tangan di lantai atas istana es yang mendalam. Saat segel tangannya berganti, burung es itu menembakkan pilar cahaya ke arah lain. Tak satu pun dari binatang iblis bisa menghalangi pilar cahaya. Mereka semua langsung berubah menjadi patung es dan pecah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Huci, huci, lingkaran cahaya muncul di sekitarnya, mulai dari lantai 3 dan menanjak. Semua lingkaran cahaya ini terdiri dari karakter jimat misterius yang padat. Karakter jimat yang tak terhitung jumlahnya bergerak dalam pola tertentu tanpa henti, seolah-olah mereka sedang mencoba membentuk sesuatu. Akhirnya, orang misterius di lantai paling atas berteriak, "Hancurkan!" Semua karakter jimat dengan cepat berkumpul. Setelah beberapa saat, mereka menjelma menjadi miniatur burung es hidup. Burung-burung es berteriak dan terbang ke depan. Burung es yang tak terhitung jumlahnya segera menabrak binatang iblis peringkat 7 di sekitarnya. Tubuh binatang iblis ini segera tertutup lapisan es. Detik berikutnya, mereka berubah menjadi patung es besar. Bang! Orang yang berada di lantai atas istana es mengendalikan burung besar itu untuk menabrak patung es, menghancurkan semua patung es di depannya. Ketika semua binatang iblis mati, Xiao Chen dan yang lainnya menghirup udara dingin dalam-dalam. Mereka tidak mengira kekuatan istana es yang mendalam begitu kuat. Ia berhasil membunuh beberapa ratus binatang iblis peringkat 7 dengan begitu cepat. Xiao Chen berpikir dalam hati, karakter jimat misterius itu mungkin adalah lokasi rahasia formasi tempur. Namun, tanpa kajian yang mendalam, tidak ada cara untuk memahami karakter jimat semacam ini. Setelah binatang iblis mati, pemandangan di depan menjadi jelas kembali. Pekikan mengerikan datang dari depan. Ketika semua orang melihat, mereka melihat sekelompok binatang iblis peringkat 7 yang lebih banyak lagi. Ekspresi seseorang berubah. Dia berkata dengan ngeri, hal menakutkan yang dapat dilakukan di pegunungan tinta adalah terbang di udara. Ada satu raja bela diri kelas rendah yang terbang di atas pegunungan tinta. Pada akhirnya, dia harus melarikan diri dari binatang iblis yang terbang tanpa batas. Selain itu, dia akhirnya terluka parah. Istana es yang mendalam ini mungkin sangat kuat. Namun, jika penggunaan batu roh tidak dapat mengimbangi pengeluarannya, kita akan berada dalam bahaya. Tepat pada saat itu, semua orang tiba-tiba merasakan suhu di sekitar mereka menurun secara signifikan. Selanjutnya suhu turun tanpa henti. Tak lama kemudian, rasa dingin seakan menembus tulang. Setiap orang harus mengedarkan esens mereka untuk menahan hawa dingin. Apa yang sedang terjadi? Penonton terkejut. Mereka melihat ki dingin yang tak terbatas muncul di sekitar istana es. Karakter jimat emas menjadi kabur di tengah ki yang dingin setelah orang misterius di lantai paling atas berteriak. Semua ki dingin berkumpul dan membentuk sosok es yang sangat besar. Jika diperhatikan dengan seksama, sosok tersebut adalah seorang wanita. Angka itu tingginya lebih dari 200 meter. Auranya yang tak terbatas menyelimuti istana es. Semua orang merasakan tekanan di pundak mereka, seperti gunung besar yang menekan mereka. Ini adalah ahli kuno Bing Hou. Hanya auranya saja yang membuat kita sulit bergerak. Warna kulit penonton menjadi pucat, mereka semua berjuang melawan tekanan itu dengan susah payah. Bahkan berbicara pun dilakukan dengan gigi terkatup. Huci! Tiba-tiba pedang es muncul di tangan Bing Hou. Cahaya pedang menyapu dan retakan muncul di depan mereka. Ruang angkasa hancur dan energi destruktif yang berasal darinya menghancurkan binatang iblis di dekatnya yang tak terhitung jumlahnya. Dengan perlindungan Bing Hou, tidak ada binatang iblis yang bisa menghalangi istana es yang sangat besar agar tidak terbang melintasi langit pegunungan tinta. Setelah gambar besar Bing Hou muncul, istana es yang sangat besar memancarkan aura tertinggi dan tak tertandingi yang lebih kuat dari aura para sage. Hal ini menekan binatang iblis peringkat 7. Dan mereka tidak berani mendekat. 10 orang aneh di depan istana es bertahan dengan getir di bawah tekanan yang mengerikan ini. Di bawah pelapukan ini, kekuatan masing-masing individu dapat dilihat. Beberapa orang sudah merangkak di tanah, tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Ada beberapa yang berlutut, keringat tak henti-hentinya bercucuran. Yang dibiarkan berdiri adalah Ji Changkong, Hua Yunfei, Xiao Chen, dan seseorang dari istana kerajaan. Namun, ekspresi wajah mereka tidak santai. Jika ini terus berlanjut,
mereka mungkin tidak akan mampu menahannya. Mereka mungkin akan berakhir seperti yang lainnya, setelah terjatuh, mereka mungkin tidak bisa bangun lagi. Xiao Chen mengedarkan mantra ilahi guntur ungu dengan cepat. Auranya terkompresi dan menahan beban tak berbentuk itu. Namun, tekanan di pundaknya tidak berkurang. Auranya terasa berat seperti gunung. Rasanya kaki Xiao Chen dipenuhi timah, dia tidak punya cara untuk menggerakkannya sama sekali. Hah! Saat mereka berempat tidak tahan lagi, sebuah lubang persegi panjang muncul di Istana Es. Duan Muking memandang semua orang tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh tak acuh, cepat masuk. Setelah itu, pintu Istana Es terbuka, tekanan pada semua orang segera berkurang. Xiao Chen dan 3 orang lainnya yang masih bisa berdiri tidak ragu-ragu dan dengan cepat melompat melewati pintu. Orang-orang yang berlutut mendorong punggung burung es itu dan segera mengikutinya. 4 orang yang tersisa yang sedang merangkak menghela napas lega dan berjuang untuk berdiri. Namun, mereka menemukan bahwa pintu Istana Es ditutup kembali. Tekanan mengerikan dari Bing Hou menekan sekali lagi, itu seperti gunung yang megah. Ketika ditekan pada orang-orang itu, mereka muntah darah dan jatuh ke tanah dengan menyedihkan, mereka tidak bisa bangun sama sekali. Beberapa orang yang memasuki aula besar Istana Es saling melirik dengan rasa takut yang masih ada di hati mereka. Bahkan sampai sekarang, jantung mereka masih berdebar kencang. Pengalaman sebelumnya sungguh tak terlupakan. Wajah dingin Duan Muking tampak agak marah. Dia berkata dengan suara serius, "Saya harap Anda mematuhi aturan klan Duan Mu kami. Jangan bergerak sembarangan." Ini bukan pertama kalinya Duan Muking mengatakan ini. Namun, mengingat kekuatan dan status penonton, mereka tidak menganggapnya serius sebelumnya. Mereka berpendapat bahwa klan Duan Mu tidak akan berani melakukan apapun terhadap mereka. Namun, ketika mereka melihat kondisi 4 orang di luar, mereka tidak lagi berani meremehkan kata-kata tersebut. Setelah Duan Muking pergi, Ji Changkong berkata berbeda, bahkan aura ilusi ahli kaisar kuno saja membuat kami tidak mampu menolaknya. Saya ingin tahu seberapa hebat kekuatan sebenarnya. Hua Yunfei memiliki senyum sinis di wajahnya saat dia berkata, saya merasa bahwa, selama perjalanan ke sisa-sisa sekte Li Api ini, kita semua pada akhirnya akan membantu wanita ini membuat gaun pengantinnya. Catatan TL, membantu wanita ini membuat gaun pengantinnya, ini berarti bekerja keras, tetapi tidak menerima imbalan apapun, membiarkan orang lain mengambil manfaat darinya. Ji Changkong mengungkapkan senyuman menghina dan berkata, ada apa? Tuan muda Hua yang memahami jiwa darah kuno takut pada seorang wanita. Hua Yunfei tersenyum tenang, siapa yang takut pada wanita? Kita semua di sini sangat jelas mengenai hal itu. Saya mendengar bahwa Tuan muda Ji sudah bertahun-tahun tidak mengunjungi ibu kota kekaisaran. Kedua orang ini selalu berselisih. Setelah mereka santai, mereka mulai bertengkar satu sama lain. Orang-orang lain dari istana kerajaan semuanya tertawa. Tentu saja, mereka mengetahui masa lalu di mana Ji Changkong dikalahkan oleh Putri Ying Yue dalam satu gerakan. Bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di mata Ji Changkong. Niat membunuh terlihat di matanya. Namun, hal itu berlalu dalam sekejap, tatapannya dengan cepat kembali tenang. Ji Changkong mengeluh pada dirinya sendiri, sepertinya dalam setahun terakhir ini, kondisi mental Hua Yunfei telah meningkat secara signifikan. Di sisi lain, kondisi mental saya sendiri masih belum sempurna. Memikirkan hal ini, Ji Changkong berhenti berbicara dan langsung menuju lantai 2. Orang-orang lainnya juga berangkat satu demi satu. Kedamaian terjadi setelah peristiwa ini, dan tidak ada lagi yang terjadi setelahnya. Istana es yang sangat besar mendarat di area inti pegunungan tinta. Bang! Burung es raksasa itu menciptakan angin kencang saat mendarat di tanah. Hal ini menyebabkan pepohonan di sekitarnya berguncang tanpa henti. Ilusi di atas istana es masih belum hilang. Auranya menekan semua binatang iblis di sekitarnya, menyebabkan mereka dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Aura tertinggi semacam ini membuat takut para binatang iblis jauh di dalam tulang mereka. Setelah waktu yang lama, semua binatang iblis di sekitarnya telah tersebar. Saat itulah ilusi Bing Hou perlahan memudar. Pintu istana es terbuka dengan suara, "Sou." Di bawah pimpinan Duan Muking, kerumunan perlahan-lahan keluar dari istana es yang mendalam. Adapun 4 orang di belakang burung es, mereka kehabisan semangat dan hanya bisa menyerah pada misi ini.
Sekitar 500 meter di depan kerumunan itu ada tebing yang menjulang tinggi. Di bawah tebing ada lubang hitam besar, seperti mulut setan besar. Hanya dengan sekali melihatnya saja sudah menimbulkan ketakutan pada mereka. Lubang ini adalah pintu masuk ke hutan tinta. Saat itu gelap gulita dan tidak ada suara yang keluar dari sana, pemandangan yang sangat menakutkan. Xiao Chen perlahan mondar-mandir di tanah hitam, tidak terburu-buru memeriksa lubang itu. Dia mengedarkan esensinya dan menemukan energi spiritual di sekitarnya sangat jarang. Itu hanya sekitar 1% dari normal. Udara di sana sebagian besar terdiri dari demonic ki dari demonic world abyss. Jika seseorang menyerapnya terlalu banyak, itu akan menyebabkan tubuhnya menjadi jahat. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan batu roh untuk memulihkan esensiku, pikir Xiao Chen dalam hati. Untungnya, saya masih memiliki banyak batu roh kelas medial, tidak perlu khawatir tentang hal ini. Saya hanya harus berhati-hati dan tidak menyerap energi spiritual apapun di sini. Duanmu King memimpin 4 martial saint puncak klan Duanmu dan berjalan di depan semua orang. Seperti yang dia janjikan, dia hanya membawa 4 orangnya sendiri, semua ahli lainnya tetap berada di istana es yang mendalam. Orang lain tidak mau ketinggalan, dan segera mengikuti. Xiao Chen sedikit lebih lambat, dia berada di belakang kerumunan. Saat mereka memasuki lubang, Xiao Chen segera merasakan hawa dingin menyerangnya. Ki dingin ini segera menyerang organ dalamnya. Xiao Chen terkejut dan dengan cepat mengedarkan esensinya, melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Xiao Chen menggunakan beberapa esens untuk menghilangkan ki dingin yang menyerang tubuhnya. Setiap orang harus berusaha keras untuk melindungi organ dalam mereka dan menghilangkan ki dingin di tubuh mereka. Hal ini memperlambat mereka. Lubang yang gelap dan sunyi itu seakan tak ada habisnya. Saat itu sangat gelap, pandangan semua orang terbatas pada jarak 10 meter dari diri mereka sendiri. Yang lebih menyedihkan adalah banyak pembudidaya mengeluarkan mutiara malam, batu cahaya, batu api, dan benda lain yang memancarkan cahaya. Benda-benda ini biasanya dapat menerangi seluruh ruangan dengan sendirinya. Namun, tidak ada cahaya yang datang dari mereka sekarang. Suara Duanmu King terdengar dari depan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada bahaya lain di terowongan ini. Semua cahaya diserap oleh demonic ki di udara. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Xiao Chen memfokuskan matanya dan melihatnya. Memang ada untaian zat hitam di udara. Saat cahaya menyinari mereka, cahaya itu diserap secara diam-diam. Ini sangat aneh. Meskipun Duanmu King mengatakan tidak ada bahaya di terowongan ini, Xiao Chen tidak lengah. Tangan kanannya tetap berada di gagang pedangnya, auranya tersembunyi di dalam tubuhnya. Saat ada gerakan aneh, dia bisa langsung menyerang. Di bawah suasana aneh di terowongan sunyi ini, tidak ada yang berbicara. Mereka hanya bisa mendengar suara langkah kaki yang tak henti-hentinya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tidak diketahui berapa lama mereka berjalan. Xiao Chen merasakan jalan di bawah kakinya mulai menurun dan menjadi lebih curam. Mereka sudah berada jauh di bawah tanah. Setelah sekian lama, sebuah cahaya muncul di mata mereka, mereka akhirnya keluar dari terowongan. Dunia bawah tanah yang luas muncul di hadapan mereka. Di depan mereka ada hutan hitam tanpa batas. Anehnya, hutan itu suram. Ada banyak gumpalan kabut hitam yang mengelilinginya. Suara tangisan binatang buas terdengar dari sana, bergema di telinga mereka. Hal ini membuat mereka merasa frustrasi dan ki serta darah mereka melonjak. Tangisan binatang ini bisa mengganggu pikiran mereka. Ini hutan tinta yang terkenal. Seorang kultivator bertanya dengan suara agak gemetar. Duanmu King mengangguk dan berkata, itu benar. 3 tanah suci memasang penghalang di sekeliling pinggiran hutan. Kami aman di tempat kami berada. Setelah kita berjalan 100 meter lagi, kita akan berada dalam batas hutan. Lalu tunggu apa lagi? Di mana bunga es yang mendalam? Ayo cepat ke sana. Seseorang dari istana kerajaan berkata dengan cemas. Duanmu King tidak mengatakan apapun. Dia hanya memimpin 4 ahli klan Duanmu dan masuk. Orang-orang lainnya mengikuti di belakangnya. Ketika mereka melewati penghalang tak berbentuk, Xiao Chen dan yang lainnya merasakan tatapan melewati mereka. Sepertinya semua rahasia di dalam tubuh mereka terungkap. Bang! 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 Tepat pada saat ini, 5 orang parubaya menyalakan lampu merah sebelum meledak.
Mereka meninggal tanpa jenazah utuh. Peristiwa yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. 5 penggarap yang tewas berasal dari klan bangsawan Istana Kerajaan. Pada saat ini, ahli waris dari Istana Kerajaan memasang ekspresi cemberut, pikiran mereka tidak dapat dibaca. Duan Muking berjalan ke depan orang-orang ini dengan wajah tanpa ekspresi. Dia berkata dengan dingin, "Bukankah aku sudah bilang untuk tidak membawa ahli Martial King? Kamu bisa kembali sekarang, kembali dari tempat asalmu." Semua orang sekarang mengerti apa yang terjadi. Kelima murid dari Istana Kerajaan ini telah membawa serta para ahli Raja Bela Diri. Selain itu, mereka menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menghindari deteksi ahli klan Duanmu. Namun, mereka kini telah menghilang selamanya di penghalang 3 tanah suci. Tubuh mereka hancur berkeping-keping di hutan tinta. Ketika kelima orang itu mendengar kata-kata Duan Muking, mereka tidak terlalu memperdulikannya. Di belakang mereka ada beberapa pelayan Raja Bela Diri kelas tinggi. Jika dijumlahkan, jumlahnya 20 orang. Jumlah mereka jauh melebihi jumlah anggota klan Duanmu.